ing ngarsa sing tulodo, ing matya mangun karso, tutpuri handayani. Yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Pemimpin itu ya harus menyatu dengan rakyat, tidak boleh adigang, adigung, adiguno, tidak boleh menonjolkan kekuatannya, kekuasaannya, kepandainya, menekan yang di bawah dengan kewenangan yang mereka miliki. Maka ini adalah penggalan kalimat Hendrar Prihadi atau Mas Hendi dalam sesi pernyataan penutup atau closing statement dalam acara debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah. Pernyataan penutup ini menarik perhatian bukan hanya karena disusun dengan kata-kata yang tersusun rapi dan sistematis, tetapi juga mengandung kalimat-kalimat satir yang menarik untuk disimak. Salah satu yang menarik perhatian adalah himbauan untuk tidak menggunakan kekuasaan menekan orang yang ada di bawahnya, yang diduga sengaja ditujukan menyikapi tindakan pihak rivalnya akhir-akhir ini. Seperti diketahui dan juga telah kami bahas dalam channel ini, pihak pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan pasangannya diduga telah mengerahkan aparat dan kepala desa, yaitu pejabat-pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pilkada tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan pemenangan calon. Tidak hanya itu, Ahmad Lutfi juga diketahui telah menemui Joko Widodo dan meminta bantuannya agar Prabowo mengeluarkan pernyataan mendukung paslon Ahmad Lutfi dan pasangannya. Cara-cara penggunaan pihak-pihak berkuasa untuk mempengaruhi pemilih ini adalah tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan negara. Jika orang-orang pelanggar aturan ini berkuasa, kepada siapa rakyat berharap untuk menegakkan keadilan? Mereka tidak mungkin menegakkan keadilan jika mereka sendiri pelopor pelanggar aturan. Lebih-lebih sebagai seorang yang menjabat sebagai kepala negara. Presiden Indonesia adalah kepala negara untuk 250 juta lebih rakyat Indonesia. Adalah sangat tidak etis mendukung salah satu kelompok tertentu, karena dengan demikian menempatkan diri untuk berseberangan dengan kelompok lain. Presiden seharusnya bisa menempatkan diri pada posisi netral dan membiarkan demokrasi berjalan sesuai aturan, yaitu rakyatlah yang menjadi penentu. Kalaupun seorang Prabowo ingin menempatkan diri sebagai ketua Partai Gerindra, maka seharusnya sesuai aturan dia harus cuti sebagai presiden baru kemudian mengeluarkan pernyataan mendukung calon yang diusung partainya. Selesai. Baik, kalau begitu saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan closing statement atau kalimat penutup bagi pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 4 menit dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa proses debat ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah, terutama untuk pasangan 02, Mas Lutfi dan Gus Yassin, yang sudah memberikan banyak hal-hal terkait dengan informasi program ke depannya. Kalau kemudian atas ridha Allah, Pak Andika dan Hendi bisa menjadi pucuk pimpinan di Provinsi Jawa Tengah. Dari debat malam hari ini, bertepatan dengan Hari Bersejarah Bangsa Indonesia, yang kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Tepat 79 tahun yang lalu, tanggal 10 November 1945, Indonesia menghadapi salah satu pertempuran yang terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, yang menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme atau penjajahan. Dari pertempuran tersebut kita mengenal tokoh-tokoh tentara yang menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia, mulai Bung Tomo, Mayor Jenderal Mangundiprojo, Mayor Jenderal Mustopo, dan juga ada Mayor Jenderal Sungkono. Sejarah juga mencatat berbagai elemen ikut berjuang di dalam pertempuran 10 November yang ada di Surabaya. Salah satu kekuatan besar Indonesia dalam pertempuran tersebut berhimpun dari fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 22 Oktober 1945. Dan alhamdulillah bisa hadir secara langsung cucu beliau, yaitu Gus Umar Wahid, yang hari ini menjadi ketua tim pemenangan dari pasangan Andika Hendi. Bapak Ibu sekalian, Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan menjadi lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Untuk itu dengan tantangan bangsa yang semakin besar ke depan, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian merapatkan barisan. Mari kita kemudian membuat Jawa Tengah bisa menjadi lebih hebat dan lebih perkasa. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara malam ini, motivator kami, Mas Bambang Pacul, berpesan kepada kami untuk selalu menjaga semangat kepemimpinan Jawa. Apa itu? Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, tutpuri handayani. Yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Pemimpin itu ya harus menyatu dengan rakyat, tidak boleh adigang, adigung, adiguno, tidak boleh menonjolkan kekuatannya, kekuasaannya, kepandainya, menekan yang di bawah dengan kewenangan yang mereka miliki. Maka
Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bagaimana kemudian debat ini adalah sarana untuk mendengar kita, bukan ngotot berargumen tentang program terbaik. Karena pemilihan Gubernur Jawa Tengah momentum masyarakat Jawa Tengah untuk bisa lebih hidup baik dan lebih perkasa. Bapak Ibu sekalian, pasangan Andika Hendi hari ini berkomitmen tidak boleh ada peternak sapi perah di Boyolali yang membuang susu produksinya dengan sia-sia. Tidak boleh ada lagi petani sayur di Magelang, di Purbalingga, di Banjarnegara yang membuang hasil panennya karena harganya jatuh di pasaran. Jawa Tengah ke depan haruslah dapat memberi ruang dukung bagi masyarakat. Dari Jawa Tengah kita harus memunculkan perempuan-perempuan hebat dan perkasa. Ada Mbak Tri Cahyaningsih, seorang ibu rumah tangga yang juga buruh pabrik di Boyolali, yang ternyata berhasil meraih nilai tertinggi dalam seleksi CPNS di Provinsi Jawa Tengah. Ada Mas Alvin, anak yatim seorang pemulung di Sragen, yang berhasil diterima S2 di Universitas Gadjah Mada. Untuk itu, kami ingin menekankan, Pilgub kali ini bukan hanya persoalan Andika Hendi, tapi kita ingin semuanya perkasa, baik petaninya, nelayannya, buruh pabriknya, pekerja swastanya, perempuan, pemuda, rekan-rekan disabilitas, anak-anak bangsa yang mendapatkan haknya. Semua perkasa, semua berdaya, semua sejahtera. Terus. Pemimpin itu di belakang memberikan dorongan, di tengah memberikan bimbingan dan di depan memberikan teladan. Tentu saja teladan yang baik, bukan teladan melanggar aturan. Demikian juga seharusnya sikap seorang ulama. Ulama seharusnya bisa menempatkan diri sebagai penegak syariah, menegur pemimpin jika pemimpin salah menggunakan wewenangnya. Bukan justru tunduk dan menyembah-nyembah pada pemimpin duniawi, seolah pemimpin dunia lebih tinggi kedudukannya daripada seorang ulama atau pemimpin agama.